Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Pertama-tama kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau dan sahabat kerabat beliau. Terselip doa di dalam hati kita, mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapat keutamaan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terkenankan ulun menyampaikan rasa hormat, rasa cinta ulun, rasa ta'zim ulun kepada para habaib, kepada para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh tokoh-tokoh masyarakat, rombongan maulid, juga jamaah kaum muslimin dan muslimat majelis maulid yang malam hari ini kita dihimpunkan oleh Allah dengan nikmat besar. Insyaallah dilimpahkan rahmat bagi kita seberata beserta segenap keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun juga mengucapkan minta ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Wabil khusus kepada keluarga besar al-mukarramun wal muhtaramun was-sahibul fasid yang kita sayangi, kita cintai, kita hormati, kita muliakan. Kita harapkan wasilah beliau agar menghantar kita kepada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar al-mukarram guru kita Kiai Haji Ahmad Dahlan Cantuk, juga putra beliau yang malam hari ini kita peringati haul beliau yang kalau belum tidak khilaf ke-33 31 insyaallah. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah, dilimpahkan rahmat oleh Allah, dipeliharakan oleh Allah, diberkahi oleh baginda Rasulullah, dikabulkan setiap hajat-hajat beliau, dimudahkan dalam dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Berniat dalam setiap kesempatan haul di Cantuk ini, baik haul al-mukarram sahib al-fasil Kiai Haji Ahmad Dahlan Cantuk dan juga putra beliau al-mukarram Haji Hanafi Gobin, ulun berniat untuk berhadir mengambil barokah. Akan tetapi ketika disurungi mikrofon, artinya ulun melaksanakan ini sebagai perintah. Kenapa perintah? Karena ketika itu apapun yang datang dari Cantuk, yang dari keluarga besar al-mukarram, guru yang kita cintai, ulun tidak bisa melupakan kebaikan-kebaikan jasa-jasa beliau dalam menuntun hidup ulun, karena beliau ini adalah guru rohani ulun yang menuntut zahir batin ulun. Bersama-sama beliau maupun malam hari ini yang dihaul adalah putra beliau. Kita beruntung bisa berhadir di sini, sekalipun ulun banyak-banyak minta maaf kepada para habaib dan keluarga sahibul bait. Ulun datang terlambat karena tadi ulun dari Martapura itu kurang lebih jam 1:30 siang. Jadi ulun banyak-banyak minta maaf dengan pihak seberata. Secara singkat, waktu menunjukkan pukul 9:30 dengan situasi kita di mana kita pahami, juga alhamdulillah para petugas berkenan untuk kita bisa berkumpul di sini, sama-sama kita saling menjaga, saling mempedulikan satu sama lain. Jadi singkat saja, kita berkumpul di sini di hadapan maqam yang begitu indah. Kenapa indah? Pada 31 tahun yang silam, ketika bumi bergembira menyambut seorang hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dalam pandangan Allah,
dikasihi dalam pandangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seorang wali Allah Ta'ala sekalipun dalam pandangan umat manusia tidak memiliki pangkat, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jabatan, namun ketika seseorang sudah ditembakkan sir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nadrahnya Allah, nadrahnya baginda Rasulullah, pandangan Allah dan Rasulullah yang memberikan kemuliaan, maka tidak ada satu orang makhluk pun yang bisa mencegahnya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammad. Beruntung bagi kita, khususnya yang ada di Kampung Cantung dan umumnya di bumi Kalimantan Selatan, serta lebih luas yang ada di Indonesia, karena Allah tempatkan di satu desa yang mungkin dulunya ini adalah desa terpencil, tetapi Allah tempatkan keistimewaan seseorang yang taat dan takwa kepada Allah dalam dua sisi bentuk yang kelihatan berbeda. Ketika berbicara tentang sosok seorang ayah dan sosok seorang anak yang sangat luar biasa, maka ulun sendiri banyak-banyak minta ampun kepada para murid-murid beliau yang secara zahiriah menuntut ilmu kepada beliau, mengaji, belajar, berhadir secara fisik dalam jasadnya bersama-sama dengan beliau. Mungkin tidak pernah melihat wajah ulun, kada bisa bertatap muka dengan ulun di tengah-tengah majelis bersama dengan beliau. Ulun ceritakan dulu tentang sosok seorang ayah. Ada i'tibar yang kita ambil, karena dalam peringatan Haul, udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah lebih dulu tiada dibandingkan kita di alam dunia ini. Terlebih ketika kita membicarakan sosok wali Allah, khususnya malam hari ini, sosok karamah yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Telinga ulun sendiri pernah mendengar, mata ulun sendiri pernah menyaksikan, baik dari ucapan para aulia, khususnya al-alimul fadil, al-arif billah, sosok Abah Guru Sekumpul. Ulun kiaskan dulu bahasanya. Sekali lagi yang perlu pian garis bawahi, ulun kiaskan dulu bahasanya, bukan Sidin yang mengkiaskan, ulun yang mengkiaskan. Kalau pada masa Rasulullah SAW disebutkan ana madinatul ilim wa aliyun babuha, kata Rasulullah, aku ini kotanya ilmu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah pintunya ilmu. Artinya bahasa kita Banjarnya, namun orang hendak masuk ke gudang ilmu, mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, maka pintu gerbangnya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan mohon maaf sekali lagi ulun garis bawahi, ulun pribadi yang mengkiaskan. Pada masa ketika Al-Alim Al-Fadil sosok Abah Guru Sekumpul masih hidup, ketika beliau adalah gudang ilmu, maka pintunya adalah Al-Muqarrab As-Sahibul Fasil Kiai Haji Ahmad Dahlan Cantung. Mendengar hal demikian beberapa puluh tahun silam, ulun yang tidak pernah bertemu dengan beliau, yang tidak pernah bertatap muka dengan beliau, maka pada saat itu rasa penasaran ulun luar biasa, bertanya-tanya tentang sosok beliau, mendengar tentang sosok beliau bersama dengan putra beliau. Ternyata beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuasanya, dalam qudrat dan iradahnya mempertemukan ulun dengan sosok Al-Muqarrab. Pada tahun 1996 dan 1998, pintunya masih ada. Di depan itu pintunya masih ada. Karena pada saat itu ulun dipanggil ke Sekumpul bersama dengan Abah Ulun. Abah Ulun mengatakan kepada sosok Abah Guru Sekumpul, ujar Abah Ulun Al-Habib Muhsin bin Habib Idrus Bahashim, guru, ulun serahkan
anak ulun yang abah ulun maksud namanya adalah ulun kepada dia. Kalau ulun salah, kalau ulun tidak mampu dalam mendidik anak ulun, maka ulun minta tuntunan dia, minta bimbingan dia. Apa yang saat itu diucapkan oleh sosok Abah Gurus Kumpul, Ujar Sidin, mohon maaf, ini bahasa Gurus Kumpul. Ujar Sidin, Habib Muhsin, antar anak pian ke wadah dahlan jantung. Maka saat itu ulun diantar ke jantung. Apa yang ingin ulun ceritakan bukan tentang diri ulun pribadi, tetapi justru yang ingin ulun ceritakan iktibar yang bisa kita ambil dari sosok yang sangat luar biasa, anak dan putra yang sangat luar biasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ulun ingat datang hari Kamis. Insya Allah di sini masyarakat jantung tidak akan menampik apa yang ulun sampaikan. Pada tahun 1998 itu di jantung ini, kalau ada khilaf bebas gurulan, listriknya masih menggunakan sistem diesel, artinya menyala jam 6 sore, mati jam 6 pagi. Jujur. Maka pada saat itu kami berangkat, Abah ulun bersama dengan anak-anak murid Abah ulun. Ulun sampai ke jantung ini, di depan itu ada pohon ganal dulu di Parak Jembatan yang sekarang jadi pasar. Jujur kan? Jadi dulu belum ada jalan tembus, berjalan batis mulai Moka sampai ke danau. Sampai di depan sana itu 5:30 sore. Begitu sampai ke dalam sini, orang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Maka kami dibukakan. Di bawah pohon kasturi itu dulu ada satu rumah kecil yang jendelanya dibuka. Entah mungkin itu siapa. Membuka jendela, kami minta izin untuk masuk berziarah. Maka kami diizinkan masuk berziarah ke sini. Langgar di sebelah belum ada. Ada ladang musafir di bawah kasturi, tanpa dinding di depannya, hanya di belakang terbuka untuk menjamu tamu. Kami umpat mandi di sini, ziarah di sini, sembahyang di sini. Begitu selesai, karena Al-Mukarram pada saat itu tidak ada di tempat, ujar Abah ulun, kami mohon permisi bolehkah? Maka karamah al-alimul fasil, karena beliau meminta disebut seperti itu ya, kalau al-alimul fasil, beliau pada saat itu tidak ada di sini. Akan tetapi waktu kami hendak pulang, salah satu khodam saat itu, entah siapa, masih ingat ke beliau atau masih hidup ke beliau, berucap, pian ini ialah rombongan Habib Muhsin. Jadi ujar Abah ulun, iya ujur, ada apa? Jangan pulihkan dulu pian. Kenapa jadi kami kada dibolehkan pulih? Kada. Tadi kai berpesan, apabila rombongan Habib Muhsin datang, kiau aku. Hati ulun langsung darah. Luar biasa. Kenapa langsung darah? Terkait dengan tadi 98 listrik aja di sini masih terbatas, apalagi telepon, apalagi handphone. Apa yang ingin ulun sampaikan? Baik ulun, Abah ulun, atau siapapun yang ada di dalam rombongan, Assalamualaikum, atau siapapun yang ada di dalam rombongan, tidak ada satupun yang memberitahukan kepada beliau bahwa kami hendak datang ke jantung ini. Akan tetapi beliau berpesan, bila rombongan Habib Muhsin datang, kiau aku. Pertanyaannya, siapa yang memberitahu beliau? Hanya hamba-hamba Allah yang dipilihlah yang bisa mengalami proses. Belum habis sampai di situ riwayatnya, belum habis sampai di situ ceritanya. Lalu ujar khaddam, pian tunggu di sini, ulun menyewakan sidin ke kebun. Belum masih ingat saat itu guru yang memanggil itu pakai sepeda pancang, sepeda tinggi.
keluar di pintu ujung pagar. Pagarnya udah masih ingat, kayu ulinnya masih yang ini. Begitu keluar dari pagar yang menggunakan sepeda panjang, kada sampai 1 menit muncullah sosok hamba pilihan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Habib Muhsin, menggunakan kopiah putih, baju kaos lengan pendek biasa, peselawar tilasan, ada sepatunya, biar kita tuh sepatu ke kebun, insyaallah. Maka ujar ulun, subhanallah, ini luar biasa apa yang beliau lakukan saat itu. Ujar Sidin, ikan lapai tamu-tamunya Allah dan Rasulullah dengan khadam-khadam Sidin. Ini musafir dari jauh, ikan biarkankah ini kada diberi makan, kada diberi jamuan. Maka saat itu diperintahkan Sidin untuk memasak. Jar Sidin, Habib Muhsin kada boleh belikan dulu, namun belum makanan dari sini. Walhasil kita disambut beliau duduk di ladang musafir di bawah pohon kasturi. Ulun dengan hati ketar-ketir berhadapan dengan hamba yang sangat luar biasa, yang dipilih oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Apa ujar ulun mengucapkan, apa kabar pian Habib Muhsin? Ujar Al-Mukarram, alhamdulillah, ujar abah ulun baik. Ulun di sini melaksanakan amanah dan perintah dari Gurus Kumpul. Ada apa? Tapi Sidin sambil senyum. Artinya bahasa kita Banjarnya, biar kada usah berkisah, sebenarnya Sidin sudah tahu. Lalu apa yang disampaikan oleh Abah Ulun? Ujar Abah Ulun kalimatnya, ulun disuruh guru mantar anak ulun nang pahalusnya nang paling dugal. Ini luar biasa, kada katakuran ini, kada kejagaan nang sikong ni ulun. Jadi ulun kesini menyalahkan anak ulun lawan dia. Sidin senyum. Lalu ketika itu beliau mengajak ulun beparahkan, besampukan lentur. Ujar Sidin, kita bersalaman. Ketika bersalaman, tangan ulun tarik dari sini. Kenapa ulun tarik tangan? Karena begitu tingginya adab beliau. Sekali lagi, ini dulu akan ulun jelaskan. Begitu tingginya adab beliau. Ujar Sidin, pamalar di payang piannya. Ulun ni pemalar, ujar Sidin. Maka ulun dengan tidak ba'adat, kada baistiadat. Ujar kita ni kada ba'adat. Ujar ulun kada pemalar guru ay. Cuman kada pantas. Pian wali Allah, orang nang dikasihi oleh Allah, dipilih oleh Allah. Pian orang nang luar biasa, orang yang soleh. Sedangkan ulun orang hina, orang jahil nang kada bisa apa-apa selain kezaliman dan kemaksiatan. Kada pantas pian mencium tangan ulun, seharusnya ulun yang mencium tangan pian. Ujar Sidin menggayai pulang, latih anak pian yang bener. Lalu berkisah. Yang kedua, ujar Sidin pulang, kita bersalaman yuk lagi. Bersalamanlah yang kedua. Terulang kejadiannya sama. Masih ulun tarik tangan ulun. Ucapan Sidin pun masih sama. Ujar Sidin, amun orang dasar pemalar dipahit kada kau dia apa-apai, tatap dipalarakannya. Jawaban ulun pun tetap sama, ulun kada memalarakan. Tapi ulun bagaimanapun tidak pantas di hadapan pian, di hadapan Allah dan Rasulullah. Lalu beliau berkisah. Ujar Sidin, ketinggiannya adab Sidin luar biasa. Ujar beliau, ini ujar guru ulun. Itu ucapan Sidin. Ini ujar guru ulun. Langsung hati ulun saat itu menangkapnya. Berarti ini ujar guru Padang, ujar guru Saman Mulia Al-Mukarram. Kenapa demikian? Karena yang ulun tahu, beliau menjadi seorang murid yang luar biasa kepada gurunya. Beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Gurus Kumpul.
Beliau sangat dikasihi dan disayangi oleh Rasulullah. Dan demikian pula beliau sangat mengasihi, menyayangi, mencintai dan memuliakan dengan Rasulullah. Sidin berguru dan berkhidmat dengan guru padang, memasakkan nasi, menyiapkan pakaian, mengamparakan tikar. Kada kayak kita belajar hendak seminggu jadi orang alim, begitu jadi orang alim kada pinatu lagi lawan guru kita yang melajari. Itu pribadi ulun. Tetapi beliau berkhidmat. Saking gemarnya Sidin berkhidmat, salah satunya beliau di samping berguru dengan guru seman atau guru padang, beliau memiliki guru juga, yaitu Tuan Husin Wali di Martapura. Apa tabiat Sidin? Tabiat Sidin ketika menuntut di Martapura, khidmat itu adalah hobi Sidin. Gawian Sidin ketika di Martapura di wadah Tuan Husin Wali itu mengikuti gayung, sabun, apa ajar kita, pakakas mandi Tuan Husin Wali di Sungai Martapura. Bisa aja mulai limbah subuh bercampur kersing munculan lagi sampai marak juhur. Tetapi al-mukarram wal muhtaram Sidin kada bergerak sedikit pun, tetap setia menunggui perguruan. Namun kita bercampur limbah subuh kersing munculan lagi 2 tahun dihadangi kersing munculan, artinya kita mati lamas. Sedangkan beliau menunggu perguruan Sidin Tuan Husin Wali di dalam banyu ada muncul asik dengan Nabi Allah Haidir alaihi salatu wassalam. Itu perguruan Sidin. Kenapa ini luar biasa? Lalu ujar Sidin, ini ujar guru ulun. Barang siapa seseorang muslim itu bersalaman, kemudian pada lidahnya dan pada hatinya mengucapkan syahadat dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka ribuan dosa-dosa kecil dihapuskan dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu saat itu jar bahasa kita Banjar, subhanallah, gurulah luar biasa. Nah makanya ujar Sidin jangan memalarakan lawan tangan. Lalu Al-Khasid kita bersalaman ujar Sidin. Ujar ulun dengan satu syarat boleh ngaku. Kalimat dengan satu syarat itu sampai hari ini masih ulun pakai. Apa ajar Sidin? Ujar Sidin, ujar ulun, pian jangan mencium tangan ulun, tapi pian tidak boleh melarang ulun mencium tangan pian. Gampang di sini urusan itu, kancil di enak pian. Walhasil ketika bersalaman, artinya kalau itu tahun 98, sekarang tahun 2021 hampir habis, 23 tahun sudah berlalu. Apa yang beliau ucapkan ketika bersalaman? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka saat itu hati ulun bergetar. Kemudian menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun sudah peristiwa itu. Hari ini kita berada di depan makam. Beliau memiliki seorang putra yang luar biasa, yang dalam pandangan mata manusia mungkin tidak memiliki tahta dan kedudukan. Ketahuilah bahwasanya seorang wali Allah Ta'ala, orang yang mewarisi sirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam darah daging anak cucunya, bagaimanapun bentuk rupa secara sosial di masyarakatnya, bahwasanya beliau tidak terputus dalam syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Kita mengiktiraf wali, kita membenci wali, kita menghasut wali, kita mendengki wali. Apa yang kita banggakan ketika nanti kita dimasukkan ke dalam liang lahat? Kepada siapa kita mengadu? Di saat ilmu kita rusak karena keangkuhan di dalam hati kita, di saat amal kita rusak karena kesombongan di dalam pikiran kita, di saat ibadah kita rusak karena perbuatan sangka dan rasa kita yang jahat, maka satu-satunya yang dapat menolong kita di alam barzakh,
di negeri akhirat nantinya adalah syafaat Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW tanpa adanya wasilah dari guru kita, tanpa adanya wasilah dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenal dan mencintai para wali ketika di dalam hati kita ditutupi oleh prasangka dan rasa? Bukankah kita membaca ayat-ayat Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak akan sampai hikmah, hikayah, fadilah, rahmat, berkat, syafaat dari Allah, dari Rasulullah, dari wali Allah Ta'ala ketika di dalam hati kita buta oleh prasangka walilah nitunya, penyanyikan walilah itu bekebun, walilah itu ke pasar, walilah itu kada bisi murid ribuan. Buta mata kita, buta batin kita. Oleh siapa? Oleh prasangka dan rasa. Sangka dan rasa yang begitu kuat menutupi mata batin kita, menjadi hijab, menjadi dinding, sehingga kita kada kenal dengan wali Allah Ta'ala. Wali itu macam-macam bentuknya, akan tetapi tetap sama, satu pandangannya, satu kiblatnya, satu tujuannya. Siapa pandangannya para wali? Apa pandangannya para wali? Apa tujuannya para wali? Kada lain, tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Beda dengan kita manusia biasa. Kada kawa disamakan. Kita manusia biasa khawatir kalau orang kada ketujuh. Kita manusia biasa takutan kalau manusia kada senang dengan ucapan kita. Tetapi wali Allah Ta'ala tidak ada rasa khawatir, takutan sekalipun. Itu seluruh isi dunia makhluk kada ketujuh lawan sidin. Kenapa? Karena yang dicari sidin ridho Allah, ridho Rasulullah. Dengan cara apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu tahunya yang digawi sidin kayak apa caranya, hidup sidin, siang malam sidin, degup jantung sidin, desiran darah sidin, takwa lawan Allah, mengasihi dan menurut lawan Rasulullah. Ada kita pikirkan kayak caranya orang banyak ketujuh lawan kita, biar Allah Ta'ala ada ketujuh urusan belakangan. Kalau wali kayak apakah orang banyak tuh kena Allah nang maatur, itu urusan hati Allah nang pemegang kuasa, nang penting Allah Ta'alanya ini dulu ridho dan senang dengan sidik. Itu yang dipikirkan para wali. Beda dengan kita, kadang kala kita menyamakan diri kita dengan wali. Dan yang paling hebat para aulia, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nang kayak apapun keadaannya para wali itu gembira terus, senang terus, syukur terus. Padahal cobaan sidin, bala sidin, bencana sidin, musibah sidin ganal pada kita. Tidak mau ada lawan wali, walilah itu ya. Padahal apa yang terjadi pada diri wali, iyanan supaya jangan terjadi dalam diri kita. Nyaman kita guring malam hari, tengah malam para wali bangun, mata para wali itu terjaga karena khawatir guring, karena kayak kita pengguringan malam. Para wali itu terjaga malam. Kalau baginda Rasulullah SAW mendoakan Allahumma ufir liqawmi fa innahum la ya'lamun.
Para wali mendoakan lawan kita, Allahumma ighfir li ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita nang didoakan guring, sidin kada guring mendoakan kita. Mataharinya muncul, esok balanya turun, nang menerima, nang menyandang, nang menjalani, nang mahakuni bubuhan para wali. Kita bala nang semestinya kesan kita dihakuni oleh para wali. Begitu kita memandang, walilah inyat, walilah sidin itu. Padahal apa yang terjadi dalam diri sidin itu semestinya tertimpa kawadah kita. Jadi bersyukur kita dalam satu kampung, dalam lingkungan, dalam negeri kita diandaki oleh Allah Ta'ala wali, karena kita manusia biasa kada akan sanggup menerima, menjalani yang semestinya jadi hukuman kita di dalam dunia, apalagi nanti dalam akhirat. Para wali memberi wasilah syafaat Rasulullah yang semestinya jaka jar bahasa orang pemerintahan, jaka 100% tombala itu harus kita nang menerimanya, dapat subsidi 80%-nya wali nang menyandangnya, kita 20%-nya aja. Masa kita memusuhi lawan walinya? Masa kita memandang rendah lawan wali Allah Ta'ala? Masa kita ini menghina, mencaci, mencela lawan wali Allah Ta'ala? Berarti itu tanda jelas-jelas kita orang jahil kedapinan dulu lawan walinya Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk wali yang memberi syafaat lawan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkat syafaat para wali yang sampai kepada kita, wasilahnya para wali sampai kepada kita, sehingga kita mendapatkan berkatnya Rasulullah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, segenap keluarga kita, dijadikan kita dan seluruh anak cucu kita ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan beriman. Anak cucu kita mati dalam keadaan membawa serta yang beriman, di husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dilepaskan siksa kubur oleh Allah, dijauhkan daripada siksa api neraka, dimudahkan meniti titian siratal mustaqim, dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bighairi hisab, dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Berkisah. Mudah-mudahan apa yang ulun kisahkan ini ada i'tibar yang bisa kita ambil. Tidak pantas ulun berceramah di hadapan guru ulun, di hadapan putra dari guru ulun, karena ulun cuma debu yang datang ke tengah samudra, terlebih ketika dihadapkan dengan guru ulun. Ulun kada bisa apa-apa. Ulun hadir ke sini berharap mudah-mudahan dapat wasilah sidin, mudah-mudahan ulun dapat selamat dunia dan akhirat berkat sidin. Amin. Allahumma amin. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Wabil khusus para habaib, guru-guru, ulun juga minta ampun, minta ridha halal dunia dan akhirat. Ulun sudahi dengan terima kasih banyak. Mohon ampun, maaf, minta ridha halal dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah wa Sayyidah Aminah, wa li jami' azwaji Sayyidina Rasulullah Sayyidah Khadijah al-Kubra wa Sayyidah Aisyah ar-Ridha, wa li jami' ahli baiti wa zurriyyati Sayyidina Rasulullah min Fatimah az-Zahra, wa li jami' ashabi Sayyidina Rasulullah Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Sayyidina Uthman ibn Affan wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Summa bi barakati karamah bi hadha al-wilayah al-alim al-allamah al-arif billah الشيخ حجي أحمد أهلا جدته وببركة كرامة بهذا المقام حجي هنا في قبل وببركة كرامة سيدي الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم ببركة كرامة سيدي الشيخ محمد سلمان بن عبد الكريم القادر الحسني السمان المدان ثم ببركة كرامة سيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري ثم ببركة كرامة سيدي شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومولانا العارف
الله أبو محمد من بدال الحج محمد زين بن عبد الغني ووالدنا ولوالدنا ولجدنا ولجداتنا ومشايخنا ولأخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.